ya. Yang dilihat dulu yang pertama adalah batu tumpuannya. Begitu diinjak tumpuannya harus kencang itu untuk memperoleh lompatan yang maksimal. Pemanasan semua, pemanasan. Sudah bisa mulai. Lawe, mulai. Faroro, ayo ingat tumpuan. Iya. Bagus. Rupanya ada juga yang tidak lewat. Tapi jangan patah semangat. Yang penting melompat. Pakai ini. Sina ya gua main lewat. Na rugi bah. Abu lek. Me ibu tekanannya ke laut. Ya, mundur. Faroro mulai. Kalau anak-anak di desa ini kalau latihan lompat, mereka lompat-lompat dari yang kecil-kecil dulu, dari yang tinggi-tinggi 1 meter, 1,10 meter, dan seterusnya. Kalau nyangkut kan tidak mengundang bahaya. Paling garis mistarnya itu kalau tidak lewat ya jatuh sendiri garis mistarnya. Kalau saya pulang sekolah, saya main di sini sambil latihan loncat juga di sini. Kalau sudah bisa kita loncati lompat batu yang aslinya, yang namanya hobo batu. Terus. Nanti kalau udah mulai agak besar, SMP, SD, kelas 6, mulai melompat itu ya. Pagar rumah adat Nipolsara itu, rumah adat besar. Yang sebenarnya itu bukan dibuat itu khusus untuk melompat anak-anak, bukan. Tetapi hanya karena perkembangan keadaan, akhirnya udah kita jadikan aja sebagai tempatnya lompat anak-anak. Kalau saya lihat, dibanding dengan era 60-an, 70-an, itu jelas berkurang. Kalau di era 60, 70-an di masa-masa kami, ini luar biasa, hampir setiap lorong rumah. Ya kan, hampir setiap, misalnya di emperan rumah-rumah yang agak luas sedikit, tidak ada emperan rumah yang tidak ada lompat, khususnya anak-anak. Mereka buat sendiri. Tapi kalau sekarang kan tertentu saja. Kenapa kita maklum juga masalah keadaan? Dulu kan belum ada TV, belum ada lampu, belum ada semua. Masalah PS ini semua belum ada. Ini yang saya bangkitkan mulai tahun 90-an. Saya coba buat sendiri, kita buat sendiri untuk latihan anak-anak ini. Ini akan hilang ini nanti. Kalau khusus untuk itu, boleh saya bilang perhatian Pemda. Tidak ada. Lebih-lebih di Kabupaten Selatan ini, mana ada itu. Nah itu maksud saya, ya boleh kita kuasai dengan dunia alam kemajuan sekarang. Tapi ingat masalah akar budaya itu. Lompat batu adalah warisan nenek moyang kita yang harus kita teruskan, bahkan kita pertahankan. Jangan sampai hilang begitu saja. Nah, siapa kader-kader pelompat itu? Di luar seperti kami dulu, siapa lagi kalau bukan adik-adik? Jadi ini yang kita harapkan kepada anak-anak yang sekarang, menumbuhkan rasa memiliki itu dulu yang pertama. Bahwa melompat itu harus ada rasa memiliki. Rasa memiliki itu bahwa tidak ada lompatin sama orang lain kecuali kepada kita misalnya. Nah itu kita coba bakar semangat rasa memiliki budaya lompat itu kepada anak-anak. Seperti orang abang-abang kita kan bisa lewat. Perasaan kita dalam hati, aku pengen seperti itu juga. Kalau dianggap jagoan kan kita dianggap nanti preman. Tuh, nanti orang-orang kampung kita bilang sombong kamu. Yang pernah dikatakan Pak Heka Menau, kalau mau lakukan suatu lompat batu itu jangan pemikirannya yang enggak, terfokus dengan lompat batu dan tumpuan. Mantap. Saya coba waktu saya loncat batu, pemikiran melayang, mikir sana sini, apalagi kalau banyak cewek-cewek, ya kan? Ya, pemikiran
Udah kan itu pemikiran nanti cewek-cewek berfoto bareng. Sehingga pas saya loncat batu nggak lewat, gagal, sangkut di atas berdiri. Kalau melompat itu harus begini, dia kan begini. Ini sabitnya kan harus begini, menerjang, menyepa, harus begitu. Jangan kayak kodok melompat. Sudah kayak asal kayak kodok itu namanya. Boleh saja hanya sekali ini. Sekali latihan langsung. Coba seperti saya kan tahun 80. Kalau tahun 80, walaupun sudah sering melompat, tapi di Gunung Soli, di SMA. Iya kan, lompat tinggi tali. Begitu saya latih, langsung lewat. Jadi kalau saya melompat, begitu mereka kawan-kawan, kayak monyet, katakan. Wah ini lucu, ini hanya karena ada keberanian, nggak ada rasa malu. Saya ini kan sudah biasa orang mau mulai dari SD ini. Biarin aja semua, yang penting melompat. Oh bukan tuh, ini di tebalnya ini dari sini ke sini ini ya, 60 itu. 60. 60, ada 1,20 meter sekarang. Itu biasanya kalau mau lompat sendiri ada ritual tertentu apa? Oh tidak, perlu dulu kita tahu bahwa apa fungsinya, apa gunanya lompat batu ini. Ini sengaja dituang oleh leluhur kita sebagai tolok ukur kepada kaum pria yang ada di desa-desa ini untuk disiapkan menjadi pemuda tangkas, pemuda yang perkasa untuk dikirim menjadi patriot di medan perjuangan. Itu kita harus paham. Tapi jangan kira bahwa yang bisa ke medan perang hanya pelompat batu. Tidak. Itu kan yang saya bilang hanya salah satu tolok ukur. Iya kan? Nah bagaimana juga ketangkasan yang memainkan perisainya, pedangnya, tombaknya, itu kan semua. Kalau sekarang ini ya lompat batu itu dijadikan salah satu kegiatan para pemuda untuk dijadikan sebagai hobi atau olahragawan. Ya walaupun pada dasarnya istilahnya sampai sekarang ini sudah menjadi boleh kita bilang ketertarikan para wisatawan untuk melihat bagaimana lompat batu. Ini Bang, kalung ini satu kan. Berapa dia, Bang? 30. Fondoroge faban masa sekifalahi bawasi ulusi ilahi siwarawa murang-murang kalau budaya-budaya sudah hilang, jati diri kita itu sudah di mana? Tidak lebih dari kayak misalnya kehidupan di pajak. Halo, Bron. Halo? Bang Oni nih, Bron. Lagi di mana? Sampai di mana? Ini kami kan mau ke rumah sakit, nengok Pak Manao. Mana ya? Kondisinya kayak mana, Bron? Pak Manao? Kondisinya udah parah kondisinya. Parahnya seperti apa, Bron? Dia nggak bisa lagi lihat. Karena saya kasih tahu ini tensi darahnya 180, 160, 210. Itu kalau diberangkatkan, kalau dokter menuju juga kondisi pasien begitu ke Gunung Soli, sama dengan membunuh orang. Kemarin sebetulnya aku kan kaget itu. Tadi pagi kan kok bisa seperti ini. Saya coba hubungi ini tim medis untuk datang ke rumah.
diperiksa dulu ini, saya bilang dinetralisirkan dulu, oke dikasih pertama. Terus mulai bertambahnya ini, katanya sakit kepalaku. Ketika mulai sakit kepalanya itulah di situ mulai muntah-muntah. Nah muntah-muntah itu kemarin ya campur warna merah sedikit darah. Disitulah mulai drop. Di situ saya ambil kesimpulan ya harus bawa ke ini. Saya juga disuruh tim medis tadi lebih bagus di rumah sakit biar dinetralisir, masalah bisa diinfus biar bisa tenang. Tapi saya masih mengharap ya kalau bisa jangan seperti yang tidak kita inginkan dulu sama Bang ini. Dulu kan waktu didirikan desa ini itu adalah pecahan dari desa yang di bawah, desa Orahili. Karena terbakar tadi desa tersebut, maka pindahlah orang-orang, maka raja itu menghubungkan desa di sini, menghunjuk desa di sini. Setelah didirikan desa ini di sini, di Bebukitan, Bukit Matahari kalau terbit, lebih dulu ditahu desa ini ketimbang desa yang lain. Makanya Pak raja tersebut menamakan desa ini adalah Bawe Mataluo. Bawe itu adalah bukit, Mataluo itu adalah matahari. Makanya dinamakan desa ini adalah Bawe Mataluo. Arti dari Bawe Mataluo adalah desa Bukit Matahari. Tes 1 2, tes 1. Ya ita mate faale ita babano hugo atraksi budaya da. Yang selama ini Pak Hikayat Manao dia memimpin budaya ini, tari perang ini, dan karena Pak Hikayat Manao nggak ada, bagaimana siapa penggantinya? Karena Pak Hikayat Manao lagi sakit, siapa penggantinya untuk memimpin tari perang ini? Karena bentar lagi tamu datang, itulah yang disampaikan Pak Kepala Desa. Bata hugo, bami tema. Dialah yang menyerukan, ya Fehuge, Torihu, itulah, disitulah Pak Hikayat tadi berprofesi di acara tersebut. Dengan tidak ada istilahnya berhalangan si Pak Hikayat, maka orang lainlah mengambil alih acara tersebut. Kami hormati, sekarang ini Bapak Ibu berada di Desa Bawe Mataluo yang dikenal dengan Desa Budaya. Desa Megalitik bahkan sedang dicanangkan menjadi Desa Budaya Warisan Dunia. Kalau Bang Hikayat Manao ini, kalau membuat karya tangan dari segi tradisi, itu akan jadi patokan nanti ke depan. Contohnya saja dulu yang paling kelihatan sekarang. Baru Nifobobo Gavasi, baru Nyomani-mani yang kita pakai di Nia Selatan ini sekarang. Yang bentuknya kayak rompi dengan ciri khas itu. Motif pertama yang bikin itu di Nia Selatan adalah Hikayat Manao. Peti mati selama ini kan polos dibikin. Tapi sekarang dia udah kembangan. Dia bikin bunganya sesuaikan dengan bunga tradisi yang ada di selatan. Ketika Hikayat bikin, semua juga akan ikut. Itu aku heran. Musik batu yang saya buat namanya sekarang Veta Batu, itu salah satu musik kuno Nias, khususnya di Nias bagian selatan, dan teristimewa di Desa Bawe Mataluo sebagai desa budaya sampai hari ini. Dan ini pernah kami tampilkan juga
dari beberapa suku yang dianggap suku tradisi yang memiliki instrumen-instrumen tradisional termasuk Nias. Di konser Megalithikum and Quantum di CCC Jakarta dan di GWK Bali. Dan jelas sendiri kalau sampai sekarang ini masih saya terus pelihara lah. Nah, bagaimana supaya untuk generasi-generasi setelahnya kita ya dapat meneruskan bahkan mengembangkannya tentang Seta Bata. Nggak enak perasaannya dengan keadaan kakek ikat malau itu dan kritis. Saya nggak senang dengan bareng-barengnya kami selama ini. Kami senang-senang. Ya mungkin kalau Pak Ikat Malau nggak ada ya mungkin dengan banyak yang selama ini ide-ide yang dimunculkan oleh Pak Ikat Malau mungkin sudah mulai apalah. Itu tiap tamu yang kesini ya mungkin ada kewalahan untuk nanya-nanya bagaimana tentang budaya kita di desa Bangkul Matalu. Karya terbesar dia masalah lagu Marsnya Selatan. Di lomba kemarin beberapa seniman dia juara satu. Yang menciptakan lagu ini Pak Hikayat Manao. Ini Pak, lagu menghimbau ya masyarakat desa Bamataluo, marilah kita membangun desa. Julukannya itu sudah golongan penetua adat dia sekarang. Nah, dalam artinya si Ila dia sudah jadi nomor dua dari jajaran penetua adat di desa ini. Kembali. Balik ke Nias, Gunung Story. Bukan ke Pangkuan Ibu Pertiwi. Gimana, Bron? Ya, Gimana kabar Pak Manao? istirahat dia. Dia istirahat. Aduh. Baru aja dia. Iya, baru ini semua. Terima kasih Mbak informasinya. Kami turut berduka cita semua. Iya. Turut prihatin. Ya, jauh. Peti mati selama ini kan polos dibikin, tapi sekarang dia udah kembangan. Dia bikin bunganya sesuaikan dengan bunga tradisi yang ada di selatan. Sekarang lagi sudah berbeda. Aku heran. Kalau budaya-budaya sudah hilang, jati diri kita itu sudah di mana? Tidak lebih dari kayak misalnya kehidupan di pajak.